Pagi ini, sebelum kita masuk dalam setiap renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Roh Kudus, pagi ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau melembutkan hati kami. Kami mau Roh Kudus biar Engkau masuk dan memberikan kami hikmat-Mu. Bekerjalah Roh Kudus pada setiap pribadi kami. Pagi ini kami mau terima setiap renungan yang keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini judulnya saya akan ambil dari, mungkin agak panjang judulnya. Semua tidak akan pernah sama lagi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau kesaksian sedikit tentang hidup saya. Saya yang dahulu adalah sosok orang yang sangat keras. Nggak pernah takut sama apapun. Jadi kalau menurut saya benar, ya benar saja. Saya kalau yang dulu adalah, kalau saya dijahatin orang, saya harus lebih jahat dari orang tersebut. Tetapi semua berubah ketika saya menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup saya. Yang berarti, saya mengizinkan Roh Kudus bekerja dan mengubah hidup saya. Bahkan semua karakter saya. Perlahan tapi pasti, Roh Kudus adalah roh yang lembut, roh yang manis. Roh Kudus bukan pribadi yang kasar, bukan Roh Kudus yang keras, bukan pencemooh, atau suka menghakimi. Dia adalah pribadi yang suka mengoreksi, mengajar, membimbing, dan memimpin dengan kesabaran ilahinya. Dia adalah Allah dan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Setelah saya mengenal pribadinya, saya harus terus terkoneksi dengannya. Bahkan saya menjadi sangat peka dengan kehadiran Roh Kudus, karena buah dari ketekunan saya dalam berdoa dan selalu memiliki hubungan yang intim dengannya. Bahkan yang saya tidak pernah ketahui, Roh Kudus bisa memberitahu kepada saya. Terkadang, apa yang tersembunyi pun Roh Kudus bicarakan kepada saya. Apakah mudah? Tentu tidak, saudara. Semua harus dimulai dari diri saya terlebih dahulu. Apakah saya benar-benar mau mengizinkan Roh Kudus untuk mengubahkan karakter saya? Atau tidak? Apakah saya benar-benar mengizinkan Roh Kudus mengambil semua hal dalam hidup saya? Saya tidak percaya kalau ada orang yang bilang sudah percaya Roh Kudus, tetapi tidak memiliki karakter Roh Kudus yang lemah lembut. Mereka masih keras, masih suka membantah, bebal, dan tidak dapat dinasehati, bahkan tidak dapat bekerja sama dengan teman atau rekan satu timnya. Baik di dalam lingkungan rumah, suami dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua, dengan teman, bahkan dengan rekan, baik di dalam pelayanan gereja ataupun di dunia sekuler kita. Setiap waktu kita memerlukan hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Bahkan kita harus bisa menjadi rekan satu tim dengan Roh Kudus. Pernahkah saudara menonton atau melihat penari di ballroom, penari ballroom yang sangat profesional, atau sepasang penari di satu area ice skating atau di dalam film-film? Di antara mereka ada satu dinamika keintiman yang terjadi di antara mereka. Ada satu kepercayaan yang sangat luar biasa di antara mereka berdua. Kerumunan bisa saling berteriak, kamera bisa berkedip, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka terfokus 100% pada pasangan mereka, selaras dengan sinyal sekecil apapun. Mereka saling memberikan respon secara langsung, indah, dan tanpa susah payah. Sama seperti hubungan kita dengan Roh Kudus, harus bisa seperti pasangan penari tersebut. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Terlepas dari Dia, terlepas dari ketaatan penuh kepadanya, usaha kita akan menuju kepada kesia-siaan. Betapapun besar pelayanan kita, betapa dalamnya waktu belajar Alkitab kita, atau betapa kita mengabdikan diri dalam pelayanan, jika hal itu semua tidak dibimbing dengan Roh Kudus, maka itu hanyalah sebuah kegiatan yang dikerjakan dengan hikmat manusia semata. Tapi kita dipanggil lebih daripada itu. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Tujuan utama kita sebagai pengikut Kristus harus dibersihkan dan seperti bejana yang terbuka yang siap melakukan kehendak Tuhan. Layaknya corong menyalurkan kuasa dan anugerah Tuhan. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Untuk bisa dipenuhi, pertama kita harus dikosongkan dari diri kita sendiri, dosa, keinginan, dan hasrat kita. Saya jadi teringat firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita, mungkin sudah lewat sangat jauh, tapi saat itu Bapak Gembala pernah membawakan gelas. Ada 2 gelas, di mana 1 gelas air, 1 gelas itu diisi dengan air yang pekat, dituangkan dengan air jernih penuh sehingga dipenuhi dengan air yang jernih. Jadi kita manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Karakter kita yang hitam menjadi karakter yang jernih. Satu lagi adalah gelas yang kosong, tetapi gelas kosong itu pun diisi dengan air yang jernih. Maka kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka seperti itulah hidup kita di tangan Tuhan. Saya percaya kapan saja kita berpegang teguh kepada sesuatu, bahkan hal baik selain Tuhan, mereka menjadi penghalang bagi pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan yang begitu kita khawatirkan terlepas dari hidup kita. Pelayanan apapun itu, ketika kita mulai memperjuangkannya, berpegang teguh pada hal itu, kita mulai beroperasi sesuai kehendak kita sendiri. Untuk dibayangi, kita harus tetap menyerah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Jika tidak, saya yakin tindakan kita tidak memiliki kuasa. Mengapa? Karena kita sudah meninggalkan pasangan penari kita tersebut. Saudara, ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus, hari-hari Pentakosta, di mana kita belajar untuk terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari saudara, saya mau ajak saudara untuk berdoa. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, Engkau adalah sosok yang sangat luar biasa. Roh Kudus, masuklah, ubahkan setiap karakter kami. Kami izinkan, kami mau diubahkan. Roh Kudus, kami adalah hati yang keras. Kami adalah pikiran-pikiran yang bebal. Tapi kami percaya ketika kami mengizinkan Roh-Mu masuk ke dalam hati kami, menguasai hidup kami, kami percaya Roh Kudus, Engkau mengubahkan segala sesuatunya. Jadilah rekan setim kami Roh Kudus. Jadilah pasangan penari kami, sehingga dalam setiap apapun dalam tindak tanduk kami sendiri, kami memerlukan Engkau. Kami terus terkoneksi dengan Engkau, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, kami bawa dan kami sertakan Engkau Roh Kudus. Ini adalah hari-hari pencurahan Roh-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya setiap hati yang terbuka, setiap hati yang mulai terketuk hatinya, dibukakan, dilembutkan di dalam nama Yesus. Setiap paradigma yang salah, setiap perbuatan-perbuatan yang salah, diubahkan di dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk Tuhan, saat ini kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat kami, Roh Kudus, kami minta di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan itu hilang dan pergi daripada hidup kami. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh-Mu. Kuasai kami Roh Kudus. Kami mau percaya kepada Roh Kudus.
Kami mau dipenuhi oleh Engkau. Kami mau sepenuh-penuhnya menjadi milik Engkau. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang manis, Engkau yang lembut, mengubahkan setiap hati kami. Mungkin setiap perkataan kami yang mungkin kasar, setiap perkataan kami yang tidak mau ditundukkan, setiap pikiran kami, segala kebebalan dan kekerasan kepala kami. Roh Kudus, hadirlah dalam hidup dan hati kami. Bahkan hadir dalam setiap rumah-rumah, dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami percaya Roh Kudus, kuasa-Mu ajaib, dan Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Penuhilah setiap pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan suami istri, setiap orang tua dengan anaknya. Roh Kudus, perbaikilah setiap hubungan mereka. Roh Kudus, pulihkan hubungan mereka. Mereka yang mulai jauh, mereka yang kurang ajar kepada orang tuanya, orang-orang yang mulai meninggalkan rumah dan orang tuanya. Roh Kudus, kembalikan kasih mula-mula mereka. Ajar mereka untuk menghormati setiap orang tua. Ajar juga orang tua dapat bekerja sama dengan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak muda. Biarlah Roh Kudus Kau yang menutup dan mengcover mereka sepenuh-penuhnya. Kami percaya Roh Kudus, sepenuhnya Engkau bekerja dalam hidup kami, keluarga kami, dalam hubungan-hubungan kami dimanapun kami berada. Biarlah sinar kemuliaan-Mu selalu terpancar dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus bless you all.